Ya, mari kita lanjutkan untuk pembahasannya. Soal nomor 5, disajikan pernyataan tentang hukum kolom. Siswa dapat menganalisa pernyataan yang benar. Diingat-ingat, hukum kolom itu menyatakan gaya tarik menarik ya, gaya tarik menarik atau tolak menolak. Intinya gaya antara dua muatan, begitu. Tolak menolak antara dua muatan atau lebih itu sebanding dengan muatan, dengan besar muatan, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan, gitu ya. Jadi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F ini gaya kolom, K nya adalah konstanta ruang hampa, begitu. Q1 Q2 ini besarnya muatan, R adalah jarak antara kedua muatan. Nanti ada beberapa pernyataan, begitu, 1, 2, 3, 4. Dari pernyataan di atas yang benar tentang hukum kolom adalah begitu. Nanti kalian tinggal analisa dari situ. Hukum kolom ini kalau muatan sama, maka dia bagaimana? Tolak menolak ya. Kalau muatannya berbeda, dia akan tarik menarik, gitu. Nanti kalian tinggal analisis. Jadi ini tidak menghitung ya, tapi juga butuh ketelitian dari kalian supaya bisa menjawab soal ini dengan benar. Lanjut nomor 6 ya. Nah, kalau nomor 6 ini diketahui besarnya muatan, ini berarti Q1 Q2, jarak antar kedua muatan berarti R. Siswa dapat menentukan besarnya gaya kolom antara kedua muatan. Ini sudah, tinggal dihitung saja nanti. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nanti K nya disebutkan di sana. Kalau misal tidak disebutkan ya kamu pakai nilai K yang umum ini, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, gitu ya. Nih, diingat-ingat, dirangkum biar besok gampang saat mengerjakan. Nomor 7 ya. Selanjutnya nomor 7, disajikan pernyataan tentang medan listrik. Siswa dapat menentukan pernyataan yang benar terkait dengan medan listrik ya. Nanti ini yang keluar adalah faktor-faktor yang mempengaruhi medan listrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya medan listrik. Ya, medan listrik itu E ya, didefinisikan sebagai gaya per muatan atau K kali Q dibagi R kuadrat. Ya, yang mempengaruhi besarnya ya, berarti besarnya muatan, jarak antara kedua muatan, kemudian nanti termasuk ini
medium di antara kedua muatan ya. Jadi ini jarak itu di R nya ya, besarnya muatan, dan juga medium antara kedua muatan. Nanti yang lain juga kalian cari lagi faktor-faktornya ya. Nomor 8. Nah, ini agak sulit. Diketahui besarnya muatan dan jarak antara dua muatan. Siswa dapat menentukan titik di mana kuat medannya sama dengan 0. Jadi begini, nah ada dua muatan, misal ini muatan positif dan muatan negatif. Titiknya di sini. Nah, akibat muatan positif nanti arahnya dia menjauh. Oh, muatannya yang sama saja ya biar gampang. Nah, berarti ini nanti akibat ini Q1 ini Q2. Akibat Q2 berarti nanti medannya ke sana, ada E2. Akibat Q1 nanti medannya menjauh ke sana. Berarti ini E1. Nah, nanti ini kan akan saling meniadakan. Berarti ini E2 yang ke kanan dikurangi yang ke kiri E1 sama dengan 0. Nah, berarti nanti E2 ini akan sama dengan E1, ini dipindah ke sana ya. Q2 dibagi R2 kuadrat sama dengan K dibagi Q1 dibagi R1 kuadrat. K nya sama, ini boleh dicoret, tinggal nanti ini saja yang kalian kerjakan ya. R nya bagaimana? Kalau diketahui dari ini ke sini R, ini ke sini X, berarti yang di sini R min X gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan ke angkanya saja. Kemudian soal terakhir untuk bab listrik statis. Nah, ini disajikan pernyataan tentang besaran pada kapasitor. Siswa dapat menentukan pernyataan yang tepat untuk memperkecil kapasitas kapasitor. Kapasitor itu simbolnya C ya. Nah, ini cara mencarinya adalah secara matematis, ini epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa kalikan A dibagi D. Ini kan berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, kurang lebih begini. Nah, bentuknya keping, ini jaraknya D, luasnya A. Berarti ini kalau memperkecil ya, berarti ini diperkecil, luasnya diperkecil begitu ya, atau jaraknya antara keduanya diperbesar begitu, supaya nanti ini jadi kecil. Nah, tinggal kalian sesuaikan dengan nanti pilihan gandanya apa saja di situ. Gitu, ini untuk nomor 5 sampai 9. Nomor selanjutnya akan dibahas di video berikutnya ya.